Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila dari kelompok kami mengalami sedikit kendala dalam proses pengerjaan sehingga pengumpulan kami mengalami keterlambatan. Ini saya dengan kelompok saya Zulfikar Rahman, saya Abdul Wakil, ini ada Zulfikar Rahman. Kami dari TI 3C ingin menunjukkan hasil dari kerja kelompok kami yang di mana itu Ibu Bella tugaskan sebagai UAS Business Intelligence. Nah, di dalam slide pertama, boleh dilanjut, Mas Zulfikar. Nah, ini kami untuk sistem database-nya ataupun data buat train-nya itu adalah menggunakan database web tower yang nantinya database ini akan di restore terlebih dahulu di SQL Server. Nah, ini kondisi database sudah terrestore di sini. Bisa lanjutkannya. Nah, di sini kami melakukan pengecekan dulu pada tabel occasion yang bertipe BG dan ini adalah hasil yang dari hasil query kami. Ini ada select from DB occasion, DB BG dan DB BG type. Nah, ini adalah database web tower yang di dalamnya ini ada DB permission namun tidak akan ditambahkan karena tidak ada ketergantungan dalam tabel lainnya. Bisa dilanjut. Nah, ini adalah kita sekarang melakukan proses ETL kompleks, yaitu ekspor untuk backup database di web tower pada tabel occasion dan tabel BG. Prosesnya cukup di wizard import ekspornya SQL ini ya. Ini sehingga nanti akan menghasilkan file SSDT yang akan digunakan selanjutnya. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini adalah hasil dari package SSDT yang sudah dilakukan import ekspor tadi. Ini berupa file CSV ya, delimited itu ya. Nah, ini adalah hasil dari occasion web tower dan package web tower. Ada dua file yang sudah tergenerate dari SQL Server import dan export wizard ini. Bisa dilanjut. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah job baru. Nantinya job ini akan berjalan sesuai sesuai waktu yang telah ditentukan dan beserta kapan job ini akan dilakukan. Di sini kita melakukannya itu one time saja karena jobnya ini hanya kita jalankan di saat ini saja. Nah, pembuatan job baru ini digunakan untuk menjalankan proses ETL. Sederhananya yang nantinya akan otomatis melakukan input ke dalam database web tower. Jadi nanti untuk job ini itu akan melakukan auto insert ya, auto insert di web towernya. Mengenai job ini akan dilakukan proses penginsertan otomatis seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Nah, kita sekarang menentukan kapan dan jam berapa untuk jobnya ini berjalan. Ini kita bisa mencatatnya di job scheduler ya. Ini bisa di set jam 8, kita mengambil jam 8.55 ini, jam 9 kurang 5, dan di tanggal sekarang. Oke, bisa lanjut. Nah, berikut apabila package telah berhasil dibuat dengan menjalankan ETL, package yang berarti siap digunakan untuk dijalankan jobnya. Nah, ini adalah pembuatan job yang nantinya akan dikategorikan sebagai data kolektor dan deskripsinya menjalankan ETL package. Ini nanti akan dijalankan oleh cron job ya, sesuai task scheduler yang sudah dibuat. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini ketika proses jobnya berjalan, ETL sukses di start oleh job, dijalankan oleh jobnya ini. Ada proses tentang sukses dan tanda hijau yang kiri adalah melakukan import pada tabel occasion, yang kanan melakukan import pada tabel BG. Oke, bisa dilanjut. Nah, sekarang melakukan konversi Excel dengan menggunakan SSDT yang dikonversikan ke RAW, file destinasinya yang nantinya akan diekspor ke dalam bentuk RAW. Ini nanti kita melakukan file ekspornya ini ke dalam Visual Studio ya, yang tentunya file SSD-nya itu hasil konversi dari RAW dulu terlebih dahulu. Nah, ini akan kita simulasikan bahwa kita ini memiliki file RAW terlebih dahulu dan akan diimpor ke dalam Visual Studio. Oke, next selanjutnya. Nah, ini kita sudah melakukan setting pada OLEDB ya. Di sini kita melakukan setting pada OLEDB destination. Jadi nantinya di sini akan dilakukan pengimportan data atau pemasukan data pada database di SQL Management Studio dengan beberapa pengaturan dengan tujuan pada web tower yang tentunya menggunakan Windows Authentication. Setelah itu
Lakukan pengaturan pada row filter data, conversion dengan mengatur ke dalam string. Nah, nantinya string ini berfungsi kita visualisasi terhadap bagan chart ya, yang nantinya akan menunjukkan apakah di visualisasi ini itu sudah tepat gitu untuk datanya seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini adalah proses penyambungan data union all dengan raw file, dan dari data occupation ini dan web tower akan disambungkan dengan query union all. Nah, proses di samping adalah data disambungkan dengan union all dengan raw file yang pada data asli web tower dengan data tambahan. Jadi di sini menggunakan full refresh ya untuk penyambungannya. Benar mengosongkan data terlebih dahulu, lalu data yang baru akan dimasukkan menjadi satu-satu yang telah diupdate seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini melakukan percobaan pembacaan data akan dilanjutkan oleh teman saya ya, Julika Rahman. Monggo. Ya, untuk selanjutnya kita melakukan percobaan membaca data. Dalam percobaan apabila percobaan data sukses, data berhasil diupdate, maka akan menghasilkan data seperti di samping ini dengan data penambahan seperti di samping ini yang penambahan terdapat pada 101 ke bawah, yaitu menggunakan select bintang from DBO occupation dan delete. Pertamanya kita melakukan delete from dbo.occupation lalu melakukan select bintang from dbo.occupation. Lalu melakukan mapping pada tabel package dan occupation. Jadi, di sini kita dapat melakukan update data. Di sini dapat dilihat data diambil dari atau setelah melakukan konversi. Jadi, dan tentunya harus ditentukan pula mengenai kolom tujuannya agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan penginputan. Ya, jadi di sini bisa terlihat available input columns-nya yang sudah menjadi data union yang dipindahkan ke destinasi yang available. Oke, lanjut. Melihat hasil ekspor. Hasil dari proses sebelumnya dapat dilihat hasil ekspornya adalah dalam bentuk .raw. Jadi di sini dapat dilihat bahwa untuk file .raw berupa bentuk package yang dapat diakses di SSDT dan masih dalam bentuk data yang masih dalam format tidak beraturan. Lalu menyatukan dua data file raw pada penguraian SSDT yaitu data flow dapat dilihat ada dua file raw yang disatukan. Jadi yang pertama adalah raw file yang telah ditambahkan atau di backup sebelumnya, dan juga ada pula raw file yang digunakan untuk menambahkan data yang akan ditambahkan atau data yang nantinya digunakan untuk impor sesuai dengan survei kami. Lalu menjalankan data flow. Pada data flow saat dilakukan run, maka akan menghasilkan data seperti di samping ini dengan data tambah occupation merupakan data hasil survei yang didapat, dan untuk web tower merupakan data yang telah ada sebelumnya. Jadi kami di sini menggunakan jenis full refresh untuk melakukan impor data yang ada pada database OLEDB atau SSMS. Lalu selanjutnya melihat data pada SSMS dan pada occupation code, occupation, description, dan kategori. Apabila dilihat pada SSMS, pada occupation code, occupation, description, dan kategori, sesuai dengan yang dapat dilihat di sini, data berhasil diinput, namun memang ditambahkan pada atasnya karena masih belum diurutkan. Ya, bisa dilihat angka urutannya masih belum urut. Ini dimulai dari 101. Lalu pada file package, dapat dilihat bahwa ada penambahan mengenai data berhasil ditambahkan, yaitu data survei yang ditambahkan dengan 24 data utama yang dilakukan dengan metode full refresh ditambahkan sebesar 15 data baru. Jadi di sini kita menginputkan 15 data baru menggunakan metode full refresh. Selanjutnya, menjalankan konversi dari OLEDB source. Selanjutnya menjalankan konversi dari OLEDB source atau pada SSMS.
Yang selanjutnya dikonversi dengan data conversion dengan perubahan pada jenis type data string ke Unicode agar dapat menghasilkan sebuah gabungan huruf dan nantinya akan diekspor ke dalam Excel, yang tentunya akan diteruskan ke dalam Power BI atau divisualisasikan agar menghasilkan data yang berbentuk .xlsx dengan beberapa pengaturan seperti jenis Excel, semisal dalam bentuk 2016 atau 2003, dan lain sebagainya. Tampilan gambar di samping adalah untuk data occupation. Sama halnya dengan proses yang tadi, yaitu selanjutnya melakukan konversi dari OLED source atau pada SSMS yang selanjutnya dikonversi dengan data conversion dengan perubahan pada jenis tipe data string ke Unicode agar dapat menghasilkan sebuah gabungan huruf dan nantinya akan diekspor ke dalam Excel. Cuman bedanya dengan proses yang tadi, tampilan gambar di samping ini adalah untuk data package. Lalu yang selanjutnya menjalankan konversi dari OLED source atau SSMS yang selanjutnya dikonversi dengan data conversion dengan perubahan pada jenis tipe data string ke Unicode agar dapat menghasilkan sebuah gabungan huruf dan nantinya akan diekspor ke dalam Excel. Kalau yang proses yang ini, itu pada dasarnya memerlukan sebuah acuan pada visualisasi data. Begitu. Lanjut. Lanjut adalah visualisasi data. Visualisasi data di samping ini merupakan visualisasi pada hasil occupation. Menurut saya, insight yang dapat diambil dari hasil occupation adalah banyaknya occupation, count of occupation terhadap kategori yang berbeda. Dari hasil yang sudah terlihat, kategori 1 merupakan kategori dengan occupation yang paling sedikit dibandingkan dengan kategori yang lainnya. Sedangkan kategori 6 merupakan kategori dengan occupation yang paling banyak, perhitungan occupation pada setiap kategori berdasarkan jumlah keseluruhan yang sudah di total atau sum. Yang selanjutnya, visualisasi data di samping ini merupakan visualisasi pada penggabungan hasil package type dengan hasil package. Menurut saya, insight yang dapat diambil adalah total dari seluruh harga package terhadap tipe package yang sudah dikelompokkan. Dari hasil yang sudah terlihat, package dengan tipe RT adalah package dengan harga total yang paling mahal dari keseluruhan tipe package yang ada. Sedangkan package dengan tipe TP adalah package dengan harga total yang paling murah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Zulfikar Rahman dan Abdullah Akil mau izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.